Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mata, terutama di masa pandemi seperti ini, pemirsa. Jika tidak disikapi dengan baik, aktivitas daring yang tujuannya positif dapat menjadi bumerang bagi kesehatan mata. Lantas, bagaimana caranya kita tetap menjaga kesehatan mata meskipun harus menjalankan aktivitas daring selama pandemi? Kami merangkum selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Sudah setahun lebih, warga Indonesia harus menjalani adaptasi yang lebih banyak menekankan pada aktivitas daring, seperti bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah penularan virus corona. Kegiatan ini memiliki sejumlah kelebihan, namun tidak luput dari kekurangan. Pasalnya, akumulasi dari aktivitas daring yang berkepanjangan dapat menimbulkan masalah pada kesehatan mata. Contohnya, seperti apa yang dirasakan oleh Putri Ramadhani. Ibu dua anak ini sehari-hari berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah bahasa Inggris untuk mahasiswa semester 1 hingga 3, ia sudah menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh selama 3 semester. Iya, keluhan dengan mata ya, terutama ketika kita harus berinteraksi menggunakan laptop atau telepon genggam, itu sangat-sangat terasa. Mata saya menjadi lelah ya, dan saya merasa minus saya mulai bertambah ya, dan juga pusing sedikit kalau sudah terlalu lama menatap layar laptop. Hal yang nyaris sama juga dialami oleh anak-anak Putri. Zaki Emery Nasution dan adiknya Syuga Giftia Meka Nasution harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Zaki yang duduk di bangku kelas 6 SD ini biasanya melaksanakan pembelajaran daring selama 1 kali dalam sehari. Dalam sekali pertemuan, biasanya berlangsung dalam interval 3 hingga 4 jam. Kadang biasanya gurunya memberi tugas, lalu kami mengerjakan di depan kamera, mengerjakan kamera, jika sudah siap maka difotokan dan dikirim ke gurunya langsung. Pas pagi awal mulai sih masih biasa aja, tapi pas kalau sudah di tengah-tengah mata perih sakit ya. Untuk mengetahui urgensi dari keluhan atau masalah mata yang dialami sebagian orang selama melaksanakan aktivitas daring di masa pandemi, kami pun mencoba menggali informasi dari Dr. Gede Pardianto, seorang dokter spesialis mata konsultan. Sehari-hari, ia menjalankan praktik sebagai konsultan katarak dan refractive surgery di salah satu rumah sakit mata di Medan. Dampak dari pandemi secara umum, itu yang paling banyak adalah, yang pertama adalah computer vision syndrome atau sindrom gangguan kelelahan mata karena komputer ya, bisa karena sekolah online atau karena work from home, seperti itu, yang banyak menggunakan media layar, bisa laptop, bisa komputer, bisa HP, atau media yang lain. Setiap perangkat gawai dapat memancarkan sinar biru atau blue light. Lantas, apakah cahaya biru dari perangkat gawai ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata? Cahaya warna biru ini pada kadar tertentu dia tidak apa-apa. Nah, tetapi pada kadar yang berlebihan, maka dia akan merusak fotoreseptor. Foto itu cahaya, reseptor adalah penerima. Ini adalah sel-sel yang sensitif yang ada di bintik kuning ini, di makula ini. Nah, biasanya memang sinar biru yang paling harmful itu berasal dari matahari. Nah, cuman sekarang ini selain matahari juga ada sumber-sumber sinar biru yang lain. Bisa dari layar televisi, bisa dari layar laptop, bisa dari layar smartphone kita. Walaupun mungkin hanya sedikit sumbangsihnya, namanya ini iuran. Nah, nyumbang berapa dari smartphone, nyumbang berapa dari komputer, dari laptop,
dari TV, ditambah lagi dari sinar matahari, maka nanti jumlahnya jadi cukup untuk merusak ini. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, apabila fotoreseptor tadi rusak, maka kita akan mengalami satu kondisi degenerasi yang mana penglihatan kita tentu saja kualitasnya tidak bagus, karena fotoreseptor itu ada pada makula, dan makula ini memainkan peranan yang penting di dalam penglihatan. Penglihatan warna ada di situ, kontras ada di situ, ketajaman ada di situ, dan seterusnya. Tentu saja itu semua akan terganggu. Itu semua bisa memudar. Nah, dan memudarnya mulai dari memudar sedikit sampai memudar parah. Dan kalau mudar parah tentu saja itu akan, kita hanya bisa melihat bayangan hitam di tengah. Nah, seperti itu tentu saja tidak enak. Untuk menjaga kesehatan mata, kami memiliki sejumlah tips. Pertama, pilihlah posisi paling nyaman dalam menggunakan perangkat gawai. Aturlah tempat duduk dan posisikan komputer atau laptop Anda agar sejajar dengan pandangan mata. Jangan lupa juga untuk mengatur jarak 40 hingga 50 cm antar mata dengan layar monitor. Jika mata Anda merasa tidak nyaman dengan teks yang kecil, aturlah font pada monitor sehingga mata Anda nyaman dalam membaca. Ini juga dapat mengurangi stres dan nyeri pada mata Anda. Selanjutnya, terapkan rumus positif 20-20-20. Setiap 20 menit menatap monitor atau gawai, palingkan mata Anda selama 20 detik untuk melihat objek berjarak jauh sekitar 20 meter. Jangan lupa untuk mengedipkan mata Anda juga, pemirsa. Kedipan mata penting untuk mengurangi risiko dari mata kering dan iritasi pada mata. Kemudian, atur tingkat pencahayaan layar. Dalam menggunakan gawai, usahakan agar pencahayaan layar tidak terlalu terang ataupun gelap. Cahaya yang terlalu silau dapat menjadi sumber kelelahan mata pada saat menatap gawai. Jangan lupa mengistirahatkan mata Anda dari gawai jika mata Anda sudah lelah. Jika perlu, gunakan obat tetes mata untuk meredakan gejala mata lelah, seperti mata terasa gatal dan kering. Terakhir, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Contohnya, mengonsumsi buah dan sayuran yang banyak mengandung vitamin A, seperti wortel dan brokoli. Karena vitamin A penting untuk menunjang fungsi penglihatan yang baik. Saran saya yang pertama adalah kita harus paham bahwa mata ini mungkin kecil, tapi coba pejamkan sejenak. Nah, apabila itu selamanya seperti itu, bayangkan, kita tidak ingin seperti itu. Maka kita baru tahu bahwa mata itu besar. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik ya, dalam kepercayaan kita, itu umur sampai 80 tahun, tapi mata hanya bisa menservis kita, melayani kita hingga umur 60 tahun. Artinya, jangan sampai seseorang itu hidup 80 tahun, tapi 20 tahun dalam kegelapan.